Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Zain Permana dengan NPM 23351035. Di sini saya akan menjelaskan yaitu proyek saja saya yang berjudul yaitu free order. Oke, langsung saja. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kuliner. Kebutuhan masyarakat akan cepat dan efisien menjadi prioritas. Aplikasi ini hadir sebagai solusi menyatukan layanan pencarian dan pemesanan kuliner lokal dalam satu platform berbasis Vue.js di dalam Vue Router, Pinia, dan Sun Server. Aplikasi ini menyediakan fitur eksplorasi restoran, pemesanan makanan, sistem komentar, dan pengenalan keranjang. Oke, masalah-masalahnya yang pertama, membangun aplikasi untuk daftar paket serta merancang sistem komentar ulasan pengguna, mengimplementasikan fitur restoran interaktif, mengelola keranjang pemesanan, dan melakukan unit testing dengan Feed. Tujuan dari proyek ini yaitu membangun aplikasi Vue.js Feed untuk paket wisata, mengembangkan halaman detail wisata dengan komentar, mengintegrasikan halaman restoran dan menu, mengimplementasikan pop-up, konfirmasi, dan keranjang belanja, menerapkan unit testing dengan Feeds. Teknologi yang digunakan yaitu Vue.js versi ketiga, yaitu framework JavaScript agresif untuk UI reaktif dan modular. Kemudian Vue Router mengelola navigasi antar halaman dalam SPA. Kemudian Sun Server, alat untuk membuat REST API palsu dengan cepat. Kemudian Fight dengan build tool modern yang cepat untuk pengembangan Vue.js. Nah, kemudian itu ada Pinia, library manajemen state resmi untuk Vue 3. Kemudian ada Fight Test, framework testing modern untuk pengujian unit. Nah, struktur fitur aplikasinya seperti ini. Ada SRC, asset, komponen, view, router, store, app, dan main.js. Nah, fiturnya itu ada beranda, daftar paket wisata. Ini maksudnya daftar paket restoran di sini, daftar paket restoran lokal, pop up, pemesanan, keranjang, dan kemudian arsitektur dan alur penggunaan. Arsitektur aplikasi sudah dibangun sebagai SPA single pack application berbasis komponen dan modular. Vue Router mengatur navigasi dan pemetaan URL, menyimpan state global terutama keranjang belanja. Desain server backend dummy untuk data wisata, makanan, komentar, dan pesanan. Komponen dibangun agar dapat digunakan ulang. Ekpar Card View. Skemanya yaitu penggunaan masuk ke beranda, navigasi, lihat menu, detail, komentar atau pesan. Masuk ke restoran, pesan, konfirmasi, masuk ke keranjang. Jika melihat keranjang, bisa dapat melihat hapus item atau proses lanjut. Nah, dalam profil, kita dapat memasukkan data, simpan data, dan melihat riwayat pemesanan kita. Oke, kemudian implementasi kode. Berikut ada daftar halaman dalam folder view pada aplikasi food order beserta fungsinya. Pertama ada about view, halaman beranda utama, menampilkan pengantar dan navigasi. Kemudian ada package detail view, menampilkan informasi lengkap detail wisata. Kemudian cart view menampilkan seluruh pesanan pengguna. Package view menampilkan daftar paket wisata lokal. Restoran view menampilkan daftar menu-menu dan minuman lokal. Kemudian form data sederhana untuk pengguna. Oke, saya akan menjelaskan kodenya. Nah, saya masuk ke VS Code-nya. Oke, yang kemudian yang pertama itu ada komponen about view. Pada bab ini dijelaskan komponen ini merupakan halaman tentang restoran yang menampilkan deskripsi visi misi restoran nih. Ini ada nih visi misi restoran, detail-detail tentang sejarah restoran, serta berisi galeri ya, galeri sini galeri. Kemudian dengan menggunakan implementasi menggunakan V4 ya untuk menampilkan array gambarnya di sini, dan menggunakan
style CSS di sini agar tampilan lebih menarik. Nah, kemudian search view. Nah, search view ini digunakan untuk melakukan pencarian makanan berdasarkan kata kunci. Jadi di sini pengguna dapat mengetik ya nama makanan, lalu hasil yang relevan, akan yang ditampilkan secara dinamis menggunakan computed property. Kemudian ada profil. Di sini profil ini menampilkan halaman pengguna di sini ya, dan riwayat pemesanan yang telah selesai atau yang dibatalkan. Juga di profil ini pengguna juga bisa mengisi ya form biodata seperti nama, email, alamat, dan kita juga dapat mengganti foto profil gitu, dan menyimpan data serta juga terdapat daftar pesanan tadi, dan ditampilkan menggunakan V4 ya, dari data domain disimpan dalam array order. Kemudian ada home. Home ini merupakan halaman utama ya. Ini halaman beranda yang menyambut pengguna gitu, agar pengguna agar lebih tertarik gitu ketika masuk ke dalam aplikasinya. Terdapat teks, gambar, dan tombol lihat menu di situ yang mengarahkan ke halaman restoran. Kemudian ada restoran view, ini menampilkan seluruh daftar mahasiswa ini fungsi. Maksudnya menampilkan seluruh daftar makanan dan minuman gitu dalam bentuk kartu dengan gambar, nama. Dan jika pengguna menekan salah satu, maka akan diarahkan ke halaman detail gitu, halaman detail menu, dan menu ditarik dari array restoran dan drink. Kemudian ada restoran detail view. Nah, di sini menampilkan detail satu makanan atau minuman tertentu, termasuk gambar besar, gambar, nama, harga, deskripsi, dan daftar ulasan pengguna gitu. Pengguna juga dapat menambahkan ulasan gitu, berupa komentar dan berupa bintang, jumlah bintang gitu, rating gitu ya. Kemudian ada komponen food detail sih. Oke, food detail ini alternatif ya dari halaman detail makanan tadi yang terpisah dari komponen restoran utama. Jadi ini berisi informasi lebih ringkas dan tombol untuk menambahkan halaman makanan ke keranjang yang menggunakan penyimpanan local stock gitu. Kemudian yang terakhir itu ada car view. Ini halaman ini untuk menampilkan isi keranjang belanja gitu. Jadi pengguna ini bisa menambah, menghapus, atau mengurangi jumlah yang telah kita masukkan gitu. Kemudian menyelesaikan pesanan juga bisa, dan semua data disimpan menggunakan local stock juga. Oke, jadi coba saja jalankan. Sini jaringannya agak lambat. Oke, di sini ada menu beranda di sini ya. Di sini ada bagian food order, ini yaitu nama dari sebuah restoran saya, yaitu food order dengan logo burger ya di sini. Nah, di sini ada menu navbar ya. Saya juga lupa tadi menjelaskan menu navbar di sini. Nah, di sini ada menu navbar di sini ya. Nah, di sini dia ini router link ini untuk memanggil tadi, untuk menampilkan ya home, restoran, car, dan abort.
Nah, sini saya juga belum menjelaskan yaitu isi dari index.js. Nah, di sini pada bagian halaman image index.js ini kan ada halaman home. Nah, jadi ketika kita menekan halaman home, maka dia masuk ke halaman home. Nah, pada tombol search dia ketika menekan tombol search maka masuk ke halaman search. Begitu juga dengan card. Nah, profil juga begitu juga dengan restoran. Nah, berbeda dengan ini pada halaman restoran menu. Nah, restoran menu, kemudian kita menekan salah satu dari menunya itu, maka dia akan mengarah ke restoran view. Jadi ini sama seperti ini juga dimasukkan halaman lebih detail dari restoran, dari sebuah makanan tersebut. Kemudian di sini ada bot. Ketika kita menekan bot maka masuk dia ke bot view, itu tentang dari sebuah restoran tersebut. Dan sini saya menggunakan aset image dari galeri. Nah, ini yang berasal dari galeri. Tapi saya juga ada memasukkan beberapa foto itu dari sebuah link sebuah website. Di sini masuk dari Unsplash ya. Oke, kemudian saya sudah menggunakan router, sudah menggunakan pinia di sini, kemudian API. Ya. Oke, langsung saja kembali ke websitenya tadi. Nah, pada halaman navbar ini terdapat home, kemudian ada menu, ada card dan about. Saya akan menjelaskan nanti satu persatu. Nah, di sini juga ada logo icon ya, icon cermin seperti pencarian gini ya. Kemudian icon orang itu profil gitu. Nah, selamat datang di food order. Pesan makanan favorit hanya dengan beberapa klik. Ketika kita melihat menu di sini, nah, dia akan masuk ke halaman menu ya. Seperti yang disebut pada index.js tadi. Nah, di sini ada beberapa. Di sini ada menu makanan dan menu minuman ya. Saya tidak hanya memasukkan beberapa saja, 9 minuman dan 9 makanan. Nah, ketika kita menekan salah satu di sini ya, pesan. Nah, kita di sini juga bisa memasukkan, menginput ya berapa jumlah yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini ada 5. Jika kita konfirmasi, maka 5 bakso lainnya bakal banget berhasil dipesan gitu. Nah, maka akan muncul notif seperti ini yang menandakan ini berhasil terpesan. Nah, tetapi ketika kita memasukkan halaman detail, nah, ini adalah halaman detail pada sebuah makanan ini. Nah, contoh di sini harganya 20.000. Nah, nikmati sajian spesial dari bakso yang dibuat dengan bahan-bahan pilihan dan rasa otentik yang menggugah selera. Nah, sini ada menu, kembali ke menu. Ini untuk kembali ke halaman ini tadi. Tapi kita coba masuk lagi. Nah, di sini termasuk ada juga ulasan ya, ulasan dari pengunjung-pengunjung sebelumnya yang telah pernah memasuki makan di sini ya. Contoh di sini Andi memberi bintang 5, rasanya mantap, porsinya pas dan pelayanannya ramah. Kemudian dia memiliki bintang 4 di sini. Saya sekali dengan bumbunya, terasa sekali rempah-rempahnya. Kemudian Budi bintang 5, harganya terjangkau dan kualitas makanannya sangat baik. Nah, kita bisa memasukkan ulasan dengan nama kita, misalnya di sini Zan. Nah, kita bisa memilih rating, contohnya sini rating 1. Nah, kita buat komentar sini makanannya kurang asin. Nah, maka masuk di sini ya 1, dan dengan outputnya di sini ya Zan minta 1 dan makannya kurang asin gitu. Tambahkan lagi misalnya saya rating 5, enak banget. Nah, di sini masuk ya, enak banget di sini. Oke, kita kembali ke menu. Ini berlaku juga pada menu minuman gitu ya. Minuman. Nih, minuman. Nah, minuman juga detail. Nah, makanan sini ada contohnya, nikmat saja spesial dari teh manis yang dibuat dengan bahan pilihan dan rasa otentik yang menggugah selera. Minumannya segar dan manisnya pas, cocok banget diminum saat siang hari, bikin adem. Porsinya pas dan rasanya buah terasa alami gitu.
Nah, kemudian di sini ada fitur lagi yaitu keranjang. Nah, di sini kita beli keranjang, maka masuk. Contoh di sini maka masuk ke halaman keranjang. Contoh di sini sushi mori, di sini kita masukkan ke keranjang. Satu sushi mori tambahkan ke keranjang. Nah, kita kita lihat ya apakah berhasil ditambahkan. Nah, ini satu sushi mori berhasil ditambahkan, teh manis dan lunak. Coba kita hapus ini ya. Kita hapus saja. Kita tambahkan lagi. Contoh di sini warung sate Madura. Oke. Nah, maka di sini masuk ya. Kemudian kita bisa menambah juga di sini, bisa contoh. Nah, otomatis di sini ya, price atau harganya di sini akan otomatis mengikuti sesuai dengan berapa yang kita pesan. Kita kayak menekan checkout, dah pesanan sebesar 126 berhasil dibuat. Oke, ketika kita berhasil checkout, dah maka menunya akan kosong gitu, halaman checkoutnya. Jadi kita kembali ke halaman menu dan ketika kita memasuki keranjang lagi, kita bisa menekan lagi. Oke, kemudian itu ada halaman tentang restoran kami. Selamat datang di order tempat di mana kelezatan makanan, kenyamanan pelayanan terpadu dan menciptakan pengalaman kulineran tak terlupakan. Order ada dari semangat untuk menyajikan hidangan berbagi semua kalangan, baik untuk keluarga, pekerja sibuk maupun pecinta kuliner jati. Nah, di sini ada saya memasukkan galeri restoran ya. Ini ada ini ibaratnya ruangan private, ruangan biasa. Ini ada dapur, parkiran. Nah, ini menu-menunya yang apa? Kemudian ini menu bagian paling depannya gitu. Kemudian di sini saya ada pencarian. Nah, di sini ada menu pencari makanan. Jadi kita mau ngetik gitu ya, salah satu misalnya contoh di sini kebab ya, di sini kita mencari kebab di sini. Nah, maka akan muncul hanya kebab saja. Jadi kita menekan burger, maka hanya burger saja yang muncul ya, karena kita memasukkan input sesuai yang kita inginkan. Kemudian terakhir ada profil. Nah, di sini ada profil pengguna. Nah, di sini ada foto ya. Di sini kita bisa mengubah foto gitu. Nah, fungsi foto akan diimplementasikan gitu. Dari sini saya hobi. Nah, ini saya ubah hobi gitu. Oke, simpan perubahan. Oke, profil berhasil disimpan gitu. Jadi di sini ada riwayat pesanan gitu, riwayat pesanan yang pernah kita pesan sebelum-sebelumnya gitu. Di baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.